Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pengendalian dan penjamin mutu atau FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Andreas Rahmat dengan NPM 2210-125, yang kedua Arif Disa Putra dengan NPM 2210-115, yang ketiga Inahan dengan NPM 2210-1005, yang keempat ada saya sendiri Indriani Ayu Lestari dengan NPM 2210-127, dan yang terakhir Muhammad Fadil Sanaska dengan NPM 2210-1002. FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis adalah metode untuk menganalisis potensi kegagalan dalam proses atau produk serta menilai dampak, penyebab, dan cara pencegahannya agar risiko dapat dikurangi sebelum terjadi. Tujuannya yaitu untuk menemukan potensi kegagalan sejak dini, menilai tingkat risiko dari setiap kegagalan, dan menentukan prioritas tindakan perbaikan. Manfaatnya antara lain meningkatkan kualitas dan keandalan produk atau proses, mengurangi biaya akibat kegagalan, meningkatkan keselamatan serta kepuasan pelanggan, dan mendukung perbaikan berkelanjutan. Rumus yang digunakan adalah RPN sama dengan S dikali O dikali D. S yaitu severity atau tingkat keparahan akibat kegagalan, O yaitu occurrence yaitu frekuensi kemungkinan kegagalan terjadi, dan D yaitu detection yaitu kemampuan mendeteksi kegagalan sebelum sampai ke pelanggan. Selanjutnya FMEA menggoreng telur mata sapi. VOC pertama, kuning telur tetap lembut, tidak terlalu kering. Yang kedua, kuning telur berada di tengah. Langkah proses yang pertama start, yaitu meletakkan wajan di atas kompor, lalu menuangkan minyak, terus memecahkan telur ke dalam wajan, lalu menggoreng telur. Terus yang N, menyajikan telur di piring, menambahkan garam dan lada, lalu telur sudah matang. Dan berikutnya ada tabel yang akan saya bacakan, yaitu pertama proses produk lem, yaitu menggoreng telur mata sapi. Responsible yaitu kelompok 5. Prepare day yaitu kelompok 5. FMEA date atau origin 14 Oktober 2025. Proses atau step input, potensi failure mode, lalu potensi failure effect, lalu potential cause, selanjutnya current control atau RPN, meletakkan wajan di atas kompor, potensinya wajan miring atau tidak stabil. Potensi failure effect, putih telur matang tidak merata dan kuning telur bergerak dari tengah. Lalu potensial cause yaitu permukaan kompor atau wajan tidak merata. Lalu current control yaitu kebiasaan cepat meletakkan wajan tanpa memeriksa kelurusan wajan. RPN 18. Yang kedua ada menuangkan minyak. Potensi failure modenya yaitu takaran minyak tidak tepat. Potensi failure efeknya terlalu berminyak sehingga hasil gorengan terlalu masak atau tidak sempurna. Kuning tidak bisa setengah matang. Lalu potensi kausnya tidak mengukur jumlah minyak atau menuang minyak tanpa takaran. Current control menggunakan perkiraan saat menuangkan minyak tanpa alat ukur atau sendok takar. RPN-nya 80. Lalu proses yang ketiga, memecahkan telur ke dalam wajan. Potensi failure mode, kuning
pecah atau masuk ke pinggir atau tidak di tengah. Lalu potensi failure efeknya bentuk telur tidak rapi atau kuning telur tidak di tengah dan kuning tidak setengah matang. Potential cause-nya memecahkan telur langsung di atas wajan dari ketinggian, posisi tangan tidak stabil. Current control-nya yaitu memecahkan telur langsung ke wajan tanpa alat bantu atau wadah. RPN-nya 60. Terus proses step-nya yang selanjutnya menggoreng telur. Potensi failure modenya tingkat kematangan telur tidak sesuai atau kuning terlalu matang ataupun belum masak. Potensi failure efeknya telur tidak setengah matang dan tapirnya tidak rapi. Lalu potensi cause-nya api terlalu besar atau tidak dikontrol ketika menggoreng. Current control yaitu menggoreng berdasarkan kebiasaan tanpa timer atau kontrol panas. RPN-nya 140. Selanjutnya proses step mengecek kematangan, yaitu selanjutnya potensial failure mode. Cara mengecek tidak rapat atau terlalu sering diangkat atau disentuh. Potensi failure efeknya telur menjadi rusak atau kuning pecah atau terlalu matang. Selanjutnya potensial cause mengecek kematangan tanpa menggunakan timer dan hanya mengandalkan perkiraan. Lalu current control, melihat langsung ke wajan dan sering mengangkat telur, memastikan tingkat kematangan telur. RPN-nya 448. Lalu prosesnya menambahkan garam dan lada. Potensi failure modenya yaitu menaburkan bumbu terlalu banyak atau tidak merata. Potensi failure efeknya rasa telur menjadi terlalu asin atau tidak seimbang. Terus potensial cause tidak mengukur takaran bumbu saat menabur. Current control yaitu menabur langsung tanpa takaran atau alat bantu. RPN-nya 320. Proses selanjutnya menyajikan telur di piring. Potensi failure modenya yaitu telur pecah atau kuning telur rusak saat dipindahkan. Potensi failure efeknya kuning telur pecah saat dipindahkan sehingga tampilan telur tidak menarik. Potensi cause-nya yaitu mengangkat telur terlalu cepat menggunakan spatula kecil. Current controlnya menggunakan spatula biasa tanpa memperhatikan posisi mengangkat. RPN-nya 432. Berikut ada proses type input, potential failure mode, potential failure events, potential cause, correct control, RPM, action, recommend, dan RPN. Nah, yang pertama itu ada pengecekan kematangan. Cara pengecekan tidak tepat, terlalu sering diangkat atau disentuh. Telur menjadi rusak atau kuning pecah yang terlalu matang. Pengecekan kematangan tanpa menggunakan timer dan hanya mengandalkan pikiran. Melihat langsung ke wajan dan sering mengangkat telur, memastikan tingkatan kematangan. Dengan RPM 448, gunakan timer SOP skip interval. Nah, berikut yang kedua itu menambahkan garam atau lada. Menaburkan bumbu terlalu banyak atau tidak merata. Rasa telur menjadi terlalu asin atau tidak seimbang. Tidak mengukur takaran bumbu. Menaburkan langsung tanpa takaran alat bantu. RPM-nya 320. Gunakan takaran ujung sendok teh lalu ditabur merata dengan tangan. Nah, yang ketiga itu ada menyajikan telur di piring. Telur pecah atau kuning telur rusak saat dipindahkan. Kuning telur pecah saat dipindahkan sehingga tampilan telur tidak menarik. Mengangkat terlalu cepat atau menggunakan spatula kecil.
Gunakan spatula biasa tanpa memperhatikan posisi mengangkat. Dengan RPM 432, menggunakan spatula agak lebar dan perhatikan posisi mengangkatnya. Nah, untuk itu bisa kita lihat pada tabel di sini ya, untuk diamati. Nah, berikutnya setelah berdasarkan hasil penghitungan, nilai RPM tertinggi sebelumnya perbaikan adalah 448 pada tahap pengecekan kematangan, yang menunjukkan risiko kegagalan paling kritis karena pengendalian suhu dan waktu yang tidak standar. Setelah melakukan penerapan tindakan perbaikan seperti penggunaan timer, standarisasi suhu, dan pengecekan interval dengan SOP, seluruh nilai RPM menurun secara signifikan, sehingga sekitar 98% rata-rata penurunan RPM dari seluruh tahapan menunjukkan bahwa tindakan pencegahan direkomendasikan efektif dalam mengurangi potensi kegagalan. Meningkatkan kualitas hasil gorengan serta menjaga konsistensi kuning telur tetap lembut dan berada di tengah. Oke, next. Berikutnya, baiklah, terima kasih Arif. Saya akan melanjutkan ke bagian FMEA, membuat sanjai balado. VOC, renyah, tidak berminyak, rasa gurih, pedas, manis, seimbang. Langkah proses: start, pemilihan bahan baku, pengupasan dan pencucian, pengirisan, penggorengan. Apakah matang? Apabila tidak, maka akan dilanjutkan ke penggorengan. Apabila iya, maka akan dilanjutkan ke pembuatan bumbu balado. Dilanjutkan dengan pencampuran bumbu dan sanjai, lalu pengemasan dan finish. Selanjutnya ada tabel proses. Yang pertama, proses step atau input. Yang kedua ada potential failure mode. Yang ketiga, potential failure effect. Lalu skor dari severity, potential cause, skor dari occurrence, current control, skor dari detection, dan hasilnya RPM. Yang pertama, dari pemilihan bahan baku. Potensialnya singkong busuk, berjamur, kualitas cabai, bumbu menurun. Potential failure efeknya, rasa atau tampilannya buruk, penolakan konsumen, kesehatannya pun terancam. Severity, skor, itu 8. Potential cause, itu karena penyimpanan lama, transportasi, panas atau kelembapan, umur panen berbeda. Occurrence, 5. Current control, pemeriksaan visual dan organoleptik, detection-nya 4, RPN-nya 160. Yang kedua ada pengupasan dan pencucian, potensialnya sisa kulit atau getah bersih, kontaminasi mikroba atau kotoran. Failure efeknya rasa pahit, tekstur tidak enak, kontaminasi, risiko kesehatan, umur simpan pendek. Severity-nya 9. Potential cause-nya pencucian kurang lama, air kotor, teknik pengupasan buruk, dan penanganan tanpa sarung tangan. Occurrence-nya 4. Current control, SOP pencucian, pengguna air bersih, inspek visual setelah cuci, sanitasi peralatan, air layak, pelatihan higienis. Detection-nya 3, maka RPN-nya 108. Lalu ada pengirisan. Ketebalan irisan tidak konsisten, irisan rusak atau tercerai pecah. Failure efeknya garing tidak merata saat digoreng, bentuk tidak menarik, minyak terserap berlebih. Severity-nya 6. Potential cause-nya pisau tumpul, mesin tidak disetel, cara pengemasan atau penanganan yang kasar, maka occurrence-nya 3. Current control-nya alat pemotong terkalibrasi, SOP setel mesin, pemeriksaan sampling irisan, SOP penanganan bahan setelah diiris, maka detection-nya 2, RPN-nya 36. Penggorengan.
Failure mode-nya minyak terlalu panas atau terlalu dingin, maka failure efeknya terbakar atau terlalu minyak atau kurang garing. Severity-nya 5. Potential cause-nya kontrol suhu buruk, termometer tidak akurat. Occurrence-nya 4. Current kontrolnya pengukur suhu, SOP waktu dan suhu goreng, sampling control visual, detection-nya 3, dan RPN-nya 60. Lalu pembuatan bumbu balado. Failure mode-nya bumbu terlalu asin atau pedasnya kurang. Failure efeknya rasa tidak sesuai standar, aroma kurang, rasa pun belum menyatu. Severity-nya 6. Potential cause-nya resep tidak diikuti, takaran manual ataupun tidak akurat. Occurrence-nya 2. Current control, resep tertulis, timbangan, measuring, dan training koki. Detection-nya 1, maka RPN-nya 12. Pencampuran bumbu balado pada sanjai. Failure mode-nya pencampuran tidak merata ataupun ada bagian yang tanpa bumbu. Failure efeknya ketidakseragaman rasa antar batch. Severity 4. Potential cause, mixer overload, teknik pencampuran salah, waktunya pun kurang. Occurrence 2. Current control, SOP pencampuran, kapasitas batch, inspeksi sampling rasa. Detection-nya 1 dan RPN-nya 8. Pengemasannya, potential failure mode-nya kemasan bocor atau tidak rapat, label expired salah ataupun hilang, produk terkontaminasi saat pengemasan. Failure effect, produk cepat melempem, umur simpan berkurang, kontaminasi, informasi salah ke konsumen dan risiko kesehatan. Severity-nya 5. Potential cause-nya material kemasan buruk, kesalahan input, area pengemasan kotor, dan tidak memakai APD. Occurrence 1. Current control, testing kedap udara, maintenance mesin, SOP pelabelan, areal bersih, APD untuk operator. Detection-nya 3 dan RPN-nya 15. Baik, akan saya lanjutkan slide selanjutnya. Jadi dari sekian tabel FMEA yang ada, didapatlah hasil tiga langkah yang RPN-nya cukup tinggi, yaitu yang pertama langkahnya pemilihan bahan baku, yang kedua ada pengupasan dan pencucian, yang ketiga ada penggorengan. Sehingga dari tiga langkah yang RPN-nya tinggi itu kita akan berikan action recommended-nya. Didapatilah dari pemilihan bahan baku, action recommended-nya yaitu perketat seleksi dan ganti supplier buruk. Sehingga didapati skor severity-nya 3, occurrence-nya 4, dan detection-nya 1, sehingga hasil RPN-nya menjadi 12. Kemudian ada pengupasan dan pencucian. Action recommended-nya yaitu tambah tahap perendaman dan gunakan air bersih. Sehingga didapati skor severity-nya 2, occurrence-nya 6, detection-nya 1, sehingga hasil RPN-nya menjadi 12. Terakhir, angka penggorengan. Action recommended-nya yaitu tambahkan termometer di timer goreng. Sehingga dapati skor severity-nya 3, occurrence-nya 3, dan detection-nya 2. Sehingga hasil akhir RPN-nya yaitu 18. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai risk priority number RPN tertinggi sebelum perbaikan adalah 160 pada tahap pemilihan bahan baku yang menunjukkan resiko kegagalan paling kritis karena kelembaban akibat panas berlebih dan waktu pengiriman yang lama. Setelah penerapan tindakan perbaikan seperti memperketat seleksi dalam memilih supplier, seluruh nilai RPN menurun secara signifikan hingga sekitar 87%. Rata-rata penurunan RPN dari seluruh tahapan menunjukkan bahwa tindakan pencegahan yang direkomendasikan efektif dalam mengurangi potensi kegagalan, meningkatkan kualitas produk, serta menjaga produk tetap aman saat dikonsumsi. Baik, sekian presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.